warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue David Esadi. Dan di video kali ini gue gak bakal main game dulu. Gue pengen sharing ya, cerita-cerita gitu ya. Pengalaman gue ini kali ini nih tentang kita sama-sama pulang perantau itu gak bisa mudik boy. Dan ada sih sebagian yang bisa mudik karena ya mereka udah memiliki surat izin dan lain-lain ya. Dan ini pengalaman gue di sini di perantauan, dan kita menikmati hari raya Idul Fitri itu nggak bisa mudik boy. Terus terang sih ya, gue nggak nyangka banget di tahun ini tuh bisa seperti ini gitu. BTW sebelum gue lanjutin lagi, gue ingin ngucapin minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas semua apa yang pernah gue bikin di video ini atau video sebelumnya. Kalau gue ada kesalahan, gue mohon dimaafkan ya guys. Terus terang deh, ini gue udah gak bisa begini lagi gitu, udah lama gitu. Gue ini udah lockdown hampir 2-3 bulan lah gitu. Kita gak bisa pergi kemana-mana, kita udah terbatas, kita udah gak bisa namanya main, keluar gitu kan. Dan hebatnya lagi, kita sekarang dikurung gitu boy, gak bisa melakukan namanya ibadah gitu. Gue kemarin namanya ibadah sholat id aja terbatas boy. Dan itu bener-bener, aduh udah parah dah. Susah banget gitu mau namanya sholat id aja. Dan untungnya sih masih ada gitu ya kepala-kepala daerah yang membolehkan sebagian daerah mereka itu melakukan sholat Idul Fitri gitu. Soalnya gimana ya, lu rasain dah gimana rasanya Idul Fitri tanpa sholat id boy. Itu kayak apa ya, itu bukan hari raya sih boy. Dan terus terang gue udah nggak tahan gitu, pengen ngomong, pengen speak up gitu masalah kayak gini nih. Ya mungkin ini pendapat gue sendiri ya, belum tentu pendapat gue lo terima gitu. Dan gue sih ya fine aja, sah aja kalau seseorang itu mengeluarkan pendapat gitu. Dan bukannya ini, karena kita kan harus mengeluarkan pendapat kita itu, menurut lo kayak gini tuh gimana gitu. Dan gue bener-bener udah nggak bisa begini lagi gitu. Gue udah nggak tahan yang namanya gue harus lockdown, gue dikontrakan, gue di rumah terus seperti ini gitu. Kita itu makhluk sosial boy, kita harus namanya saling interaksi satu sama lain gitu. Kalau lu tetap stay di rumah aja gitu, oke, mungkin fine gitu, cuman kan psikis lu itu nggak baik gitu jadinya. Lu kurang interaksi, lu kurang namanya edukasi sosial gitu sama orang lain gitu. Itu bener-bener nggak bisa gitu. Dan mirisnya lagi, kita para perantau gini ya, yang mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki untuk keluarga kita yang di daerah desa gitu atau di kampung-kampung tuh, buat orang tua kita terutama itu miris boy. Gue sedih beneran. Lu ingetin dah waktu malam takbiran lu nggak bisa namanya kumpul bareng keluarga, lu cuma bisa dengerin suara takbir, ikut takbir di kontrakan, di rumah. Itu benar-benar menyedihkan banget boy, asli. Dan terus terang gue sendiri juga ngerasa terenyuh gitu kan. Rasanya wah, tahun ini lebaran, tahun ini gue cuma di rumah aja, gue cuma di kontrakan aja gitu. Sedangkan keluarga lu itu udah selama setahun nungguin momen dimana lu bisa kumpul sama keluarga gitu. Siapa hati yang tak terenyuh gitu kan. Tuh, dan pasti orang tua tuh pasti mikir gitu, aduh tahun ini anak saya nggak bisa pulang gitu. Pasti orang tua pasti doain kita boy, pasti doain. Yang penting lu di sini tuh jaga-jaga kesehatan, jaga pola makan, pokoknya ya yang baik-baik lah buat lu semua. Dan gue udah ngerti sih gimana rasanya jauh dari orang tua gitu ya. Dan untungnya sih gue di sini masih ada saudara gitu ya, masih bisa kumpul-kumpul gitulah sedikit-sedikit lah, meskipun tanpa orang tua juga masih ada keluarga yang di sini yang bisa berbagi lah intinya. Gue nggak tahu rasanya seperti apa buat mereka yang di sini di perantauan gitu nggak punya yang namanya saudara boy, asli. Itu rasanya seperti apa gue nggak ngerti. Gue yakin itu merupakan hal terburuk dalam hidup mereka, gue yakin ya. Soalnya gimana ya, lu rasain dah momen dimana lu sama keluarga lu kumpul tapi lu nggak bisa gitu gara-gara namanya COVID gitu kan, virus yang menurut gue sih luar biasa sih tahun ini. Gue masih inget banget loh yang namanya
waktu pengumuman ada kasus 1 dan kasus 2 di daerah Depok gitu ya, yang seorang keluarga gitu antara anak dan ibu. Itu masih gua rasa itu tuh belum lama gitu ya, baru beberapa bulan yang lalu gitu. Dan sekarang lu lihat beritanya sudah berapa gitu. Dari namanya satu kasus 2 sekarang udah berapa kasus boy? Hampir masuk 20 ribuan ke atas boy, anjir. Gue gak ngerti lagi deh ini harus kayak gimana gitu ya buat negara kita ke depannya gitu. Dan orang-orang kita pun sepertinya udah muak gitu, gua rasa sih ya, udah males gitu yang namanya gue masa harus terus stop di kontrakan, stop di rumah mulu. Kita tuh punya kegiatan yang lain, gue yakin itu. Cuman lu harus pikirin yang lain boy gitu kan. Oke lah, lu lebaran, lu kumpul-kumpul, lu mau ke pasar, mau beli apa-apa, itu oke gitu. Cuman lu harus pikirin yang lain gitu. Lu jangan mikirin diri lu sendiri gitu. Lu pasti lihat kan, nanti gua kasih cuplikannya nih. Min, juga Min. Aminin Min. Kalau nangis Min juga Min. Kami Min. Pengona ini lah. Makin kami Min lah. Sejubel lo Min. Lot. Kawan olok Min, juga Min. Aminin Min. Kalau nangis Min juga Min. Itu apa ya, waktu di pasar gitu ya, ataupun di mall di tengah-tengah pandemi seperti ini tuh masih dibuka gitu boy. Dan orang-orang pada berbondong-bondong datang gitu buat beli yang namanya kebutuhan hari raya gitu kan, beli baju, beli apapun lah itu. Gue rasa fine-fine aja gitu ya. Cuman lu nggak mikirin betapa kita yang sudah stay tetap di rumah aja gitu. Lu mikirin buat kehidupan kebutuhan lu doang gitu. Sedangkan lu nggak mikirin, oh ada orang lain yang sudah stay, berusaha, ada pihak-pihak yang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga penularan virus ini nih nggak tambah merebak gitu. Tapi justru lu malah kemana-mana gitu kan. Itu gue udah nggak habis pikir sih boy, asli. Rasanya itu jadi males gitu. Kita pun sebagai orang awam ya, yang berusaha sebaik mungkin biar virus ini nggak menular kemana-mana, itu jadi kesel gitu. Istilahnya, gue udah menjaga sejauh ini, tapi kok lu masih begitu gitu. Gue jadi males. Pasti orang pasti lebih kayak gitu boy. Jadi istilahnya, lu udah berusaha sebaik mungkin, tapi sama orang lain tuh dibubrahin gitu lah. Istilahnya lu mau nyebrang jalan, lu udah berhenti di lampu merah gitu. Tahu-tahu ada orang yang dari belakang nerobos gitu aja dan nabrak orang yang sedang jalan di trotoar gitu. Itu asik dah. Oh fuck gitu buat orang-orang kayak gitu nih, nggak mikirin yang lain gitu. Gue kesel gitu rasanya nih. Udah tambah kita nggak bisa mudik, lebaran di kontrakan aja gitu kan. Lu nggak bisa kumpul sama keluarga. Gimana lu mau kumpul sama keluarga kalau lu masih begitu gitu? Ya, semangat ya. Mereka nggak mikirin pergi ke mall, nggak mikirin pergi ke pasar. Yang penting buat Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil, nggak mikirin mall, nggak mikirin lebaran. Nah yang begini nih bro, lu pernah mikir nggak mereka udah berusaha sebaik mungkin buat ngejaga tanah air ini terlindung dari yang namanya COVID, tapi lu malah kayak gitu. Respect bro sama lu semua.
lu tuh harus berusaha, harus mikir gitu boy. Oke lah, lu boleh kemana-mana asalkan sesuai protokol ya. Lu masih boleh keluar, mau beli makanan, mau beli jajan, everything lah. Cuman yang lu harus tahu tuh pakai protokol gitu boy. Protokol itu penting gitu. Kita pun yang di sini perantau pun masih harus dilakukan, untuk kita masih disuruh untuk bekerja gitu, meskipun pemerintah sudah melaksanakan yang namanya kegiatan di rumah aja gitu. Itu menurut gue sih udah nggak perlu sih sebenarnya gitu. Gue pun udah terus terang sih udahlah terserah gitu ya, melihat ya apalagi kasus-kasus yang terakhir-terakhir ini, baru-baru ini gitu kan. Nah, ada berita yang namanya new normal. Sebenarnya kehidupan kita udah nggak normal boy. Semenjak adanya virus coronavirus ini, kehidupan kita udah nggak normal gitu. Orang-orang atas sana ingin menerapkan namanya new normal. Sebenarnya kehidupan kita udah nggak normal. Lu nanti gua kasih tuh gambar-gambarannya di situ. Nih new normal, apa lu udah siap? Kayaknya sih belum. Atau ini ulah lead global ya? Gue gak tahu deh. Kehidupan kita ini udah nggak normal gitu. Kita kemana-mana harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus menjaga jarak. Itu bisa dikatakan normal, menurut gue sih udah nggak normal gitu. Nggak bisa gitu. Kita harus namanya tetap jaga jarak. Lagi jaga jarak, tapi orang kita ini susah ditertipin gue terus terang gitu. Istilahnya pelin-pelan gitu. Buat ngelakuin ini A, ngelakuin B gitu. Harusnya tuh kita nih sama-sama gitu, people power gitu. Kekuatan dari rakyat gitu. Gimana kita tuh kesadarannya itu harus tinggi gitu untuk menghilangkan yang namanya coronavirus ini gitu. Kalau kita cuman diatur mulu, cuman dari diri kita sendiri nggak ngelakuin itu, ya sama aja bohong boy. Gitu. Udah muak sih sebenarnya sih bahas gini. Cuman gue udah kesel gitu rasanya nih. Unek-unek gue tuh dari lama tuh pengen gue keluarin gitu. Semenjak gue lebaran di sini, gue mikir lagi gitu, gimana sih kayak gini tuh kok bisa bertambah terus. Apalagi kasus yang terakhir kemarin semenjak lebaran tuh bertambahan sampai angka 1000 boy, hampir 1900 berapa gitu. Wow, itu luar biasa loh anjir. Gak tau lah, pokoknya gue rasa sih ini semakin lama nanti bakal ada yang namanya herd immunity. Lo gak tau herd immunity? Herd immunity itu istilahnya kalau di bahasa Jawa nih, bahasa Jawa gue nih, urip karepmu, ora yo karepmu. Hidup terserah, mati pun terserah gitu. Biar seleksi alam yang menyisihkan orang-orang yang berkuat gitu. Istilahnya lu kuat, lu tuh selamat gitu. Kalau lu nggak kuat, lu bakal mati gitu. Isinya seperti ini. Gue yakin new normal ini bakalan seperti itu gitu. Kita kan belum tahu ya ini virus ini beneran ada antivirusnya atau enggak. Kita nggak ada yang tahu kan. Pokoknya ya yang penting lu lakuin sesuai protokol aja. Dan gue turut sedih ya buat kita para perantau yang nggak bisa mudik, nggak bisa kumpul sama keluarga. Gue tahu apa yang lu rasain boy, gue juga ngerasain di sini. Kita sama-sama berdoa aja semoga kejadian tahun ini tuh bisa buat pelajaran buat tahun-tahun ke depan gitu. Bisa menjadi pedoman kita buat yang namanya menghadapi suatu masalah pandemi seperti ini gitu. Dan semoga semuanya kita yang di sini, para perantau, semua orang di sini, orang-orang sekeliling kita yang kita kenal nggak terkena yang namanya coronavirus ini. Oke, mungkin video segini aja. Gua cuma pengen nambahin unek-unek gua gitu ya. Ya udah, gua lama pendem gitu. Gua juga kesel gitu ya akhir-akhir ini banyak orang-orang yang tetap terserah gitu sama keadaan kayak gini gitu. Nggak mikirin orang lain gitu ya. Guys, mungkin segini aja video gua. Makasih banget udah nonton. Salam perantau. See you in the next video.